Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kasih karunia, kemurahan, dan berkat Allah melimpah bagi kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD dalam program Reministry. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menolong kita untuk semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mengapa orang semakin kaya, bergelimang harta, cenderung semakin tidak bahagia keluarganya? Merupakan satu pertanyaan yang muncul karena ditemukan di lapangan ada orang kaya namun keluarganya tidak bahagia. Artinya harta bukan penyebab utama atau segalanya untuk kebahagiaan. Harta hanyalah sarana, bukan sumber kebahagiaan. Hidup bahagia itu menjadi idaman setiap orang. Itu sebabnya banyak orang berusaha keras mencapai harapan tersebut sekalipun harus menjadi beban bagi diri sendiri. Upaya-upaya yang keliru pun dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Seperti memiliki banyak uang supaya menjadi bahagia, namun faktanya tidak selalu demikian. Karena bersyukur atas berkat Tuhan jauh lebih terasa nikmatnya atau kebahagiaannya. Selanjutnya, sering traveling agar pikiran jadi tenang. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan bila banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang lain adalah membeli barang-barang mewah yang menyenangkan hati. Jika terlalu sering juga tidak baik karena akan menguras isi dompet atau kartu kredit. Selanjutnya, punya banyak penggemar di media sosial agar menjadi bangga. Hal ini justru awal penyebab ketidaktenangan karena menyita banyak waktu. Yang terakhir, istirahat dan santai di rumah lebih banyak. Ini juga membosankan. Lalu apa yang bisa membahagiakan kita? Mari kita mendengar nasihat firman Tuhan. Prinsip hidup bahagia menurut standar Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Merupakan terjemahan dari NIV, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Dalam Alkitab bahasa Arab saya bertuliskan demikian. Lakin u'lubu awalan malakutul illahi wa birruhu wa hazihi kulluha tuzadu lakum. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Naskah Yunani Perjanjian Baru untuk teks Matius 6 ayat 33 menunjukkan bahwa kata kerja utama atau yang menjadi tekanan utama dari Matius 6 ayat 33 adalah ZTT dari akar kata ZTO. Dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Arab dipergunakan kata ulubu dari akar kata tolabah. Istilah ZTT maupun ulubu ini mempunyai arti yang sama, yakni sik. Memiliki kesamaan dalam parsing atau penguraian kalimat,
yakni kata kerja imperatif kini aktif orang kedua jamak. Dalam Alkitab bahasa Arab dipertegas orang kedua tersebut adalah maskulin. Jadi sebaiknya diterjemahkan, hendaklah kamu sekalian, yaitu murid-murid, secara aktif terus-menerus mencari, maka pasti atau sungguh-sungguh akan ditambahkan. Dalam bahasa Yunani dipergunakan istilah prostetesetai, merupakan verb indikatif future pasif orang ketiga tunggal. Jadi hanya orang percaya atau dia yang terus-menerus secara aktif mencari yang akan ditambahkan. Ternyata bagi orang percaya yang pasif atau tidak mencari, maka tidak akan ditambahkan. Nah, potensi ini ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Prinsip hidup bahagia menurut standar Tuhan yang pertama itu mempertahankan secara aktif kerajaan Allah. Ini ingin menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki Yesus atau menerima Yesus secara pribadi harus mempertahankan keyakinan tersebut. Kerajaan Allah dalam konsep Injil Matius adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Menerima Yesus Kristus secara pribadi hanya perlu satu kali, namun harus dipertahankan secara terus-menerus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kehidupan itu seperti tumbuhan atau bangunan. Tumbuhan tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi harus bertahan. Artinya berakar pada tanah yang subur. Bangunan tidak hanya sekedar dibangun, tetapi harus memiliki pondasi yang bertahan kuat. Umat Allah, keyakinan iman kita kepada Kristus akan tetap bertahan, tidak akan berubah bila setiap orang percaya berakar dan dibangun terus di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6 memperkuat bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bahkan ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selalu ada godaan atau peluang untuk lemah, hingga seseorang berpotensi untuk meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Namun kita semestinya menjadikan semua tantangan semakin memperkuat keyakinan iman kita kepada Kristus. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik prinsip hidup bahagia menurut standar Tuhan. Yang pertama adalah mempertahankan secara aktif kerajaan Allah. Yang kedua, menghidupi secara aktif kebenaran Allah. Ini hendak menjelaskan bahwa Yesus harus memerintah atau menguasai kehidupan kita melalui firman-Nya. Kebenaran Allah itu bersifat absolut yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Kebenaran tersebut tidak pernah berubah, bersifat abadi, dan harus dihidupi. Tentara Roma itu harus mengenakan ikat pinggang atau mengencangkan pakaian perang. Hidup kita juga harus dikuatkan dan diikat dengan kebenaran Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Umat Allah ini berkati Tuhan, apa alasan yang membuat kita harus dikendalikan oleh kebenaran Allah atau diikat dengan firman Allah atau menghidupi kebenaran Allah? Ada beberapa hal. Pertama, firman Allah adalah penuntun hidup.
Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan ayat 106 berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Kebenaran Allah adalah satu-satunya penuntun hidup yang tidak pernah salah sedikit pun. Yang kedua, firman Allah adalah jaminan hidup, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 108 sampai dengan 109 berkata demikian sebagai ayat yang menyambung. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Kebenaran Allah adalah satu-satunya jaminan hidup yang tidak pernah mengecewakan. Alasan yang ketiga, firman Allah adalah kebahagiaan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 110 sampai dengan 112. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kebenaran Allah adalah kebahagiaan hidup yang tidak terbatas melebihi warisan apapun. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, prinsip hidup bahagia menurut standar Tuhan dimulai dengan mempertahankan secara aktif kerajaan Allah, kemudian menghidupi secara aktif kebenaran Allah, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menikmati secara aktif kemuliaan Allah. Ini ingin menjelaskan bagaimana Yesus memberkati kehidupan kita, dan kita sebagai orang percaya harus menggunakan berkat Allah dengan tepat. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui berkat-berkat-Nya yang terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menarik sekali. Istilah diberkatilah, blessed, dari bahasa Ibrani Baruk. Mengandalkan Tuhan berarti mengakui ketuhanan Yesus yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan di dunia dan di akhirat, sehingga kita menikmati kemuliaan atau berkat Allah. Kalau kita memperhatikan cerita janda dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, janda tersebut diperintahkan oleh Elisa untuk membayar hutang dan hidup dari lebihnya. Dan Matius 14 ayat 20 menjelaskan, Yesus masih mengumpulkan sisa makanan 12 bakul, tidak ada lain. Tujuannya adalah agar orang percaya dapat menikmati berkat atau kemuliaan Allah dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hidup kita ini akan semakin diberkati atau semakin dimuliakan Tuhan apabila kita memperhatikan beberapa hal penting terkait. Pertama, mengembalikan persepuluhan sebagaimana dijelaskan dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mengembalikan persepuluhan berarti kita mempercayai sumber berkat finansial adalah Allah.
Yang kedua, mendukung pekerjaan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Memberi secara finansial berarti mendukung kelancaran pelayanan, sebab pelayanan juga membutuhkan dukungan keuangan atau finansial. Yang ketiga, menabung. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Menabung sangatlah baik, karena suatu ketika kita butuh uang, kita bisa menggunakannya. Suatu keputusan yang sangat baik secara finansial. Yang keempat itu memelihara kebutuhan utama. Matius 6 ayat 25 begitu jelas menyatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Demikianlah juga tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh daripada pakaian? Hidup harus mengedepankan skala prioritas. Yesus mengajarkan bahwa hidup lebih penting daripada makanan, artinya hidup sehat jauh lebih utama daripada pakaian ataupun juga makanan yang mahal. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Artinya tubuh sehat jauh lebih utama daripada pakaian yang mahal. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengutamakan kebutuhan primer, kemudian sekunder, tersier, dan kuarterner. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Prinsip hidup bahagia menurut standar Tuhan dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama, mempertahankan secara aktif kerajaan Allah. Artinya tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Yang kedua, menghidupi secara aktif kebenaran Allah. Artinya menjadikan Yesus Kristus berkuasa untuk memerintah atau mengendalikan kehidupan. Firman Allah menjadi pegangan yang menuntun, menjamin, dan membahagiakan kehidupan. Yang ketiga, menikmati secara aktif kemuliaan Allah. Artinya menikmati berkat Kristus dan menggunakan berkat tersebut secara tepat. Saya percaya bahwa firman ini memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya, Immanuel. Amin.